Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat curhat hukum, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi sederhana, yaitu tentang bea materai. Sebelum saya sampaikan materi ini, mohon kesediaan dan jangan lupa bagi sahabat curhat hukum untuk like, subscribe, dan like di bawah ini. Sahabat, sering kita mendengar bahwa ada kalimat misalnya seperti ini. Saya sudah tanda tangan perjanjian, sudah sah di atas materai. Perjanjian saya sudah sah loh, karena saya buat di atas materai. Nah, ini sering yang kita dengar di masyarakat. Sehingga kesannya bahwa perjanjian itu sah kalau sudah dibubuhi materai. Nah, benarkah anggapan yang seperti ini? Bahwa perjanjian itu dikatakan sah kalau sudah ada materainya. Dalam materi yang sebelumnya saya sudah menyampaikan apa saja yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Secara ringkas saya sampaikan, yang pertama adalah adanya kesepakatan. Jadi suatu perjanjian dinyatakan sah kalau pertama ada sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua, para pihaknya harus cakap, harus sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan. Yang ketiga, perjanjian itu harus dibuat oleh suatu sebab tertentu. Ada sebab sehingga para pihak membuat perjanjian. Dan yang keempat, perjanjian itu dibuat karena ada suatu sebab yang halal atau tidak terlarang. Jangan mengadakan perjanjian untuk melakukan jual beli narkoba, bagi contoh misalnya. Nah, ini syarat sahnya perjanjian. Sehingga kalau orang mengatakan perjanjian saya sudah sah karena sudah dibubuhi materai, maka ini tentunya kurang tepat. Jadi apa fungsi dan kegunaan materai? Kalau kita melihat pada aturan-aturan tentang bea materai, maka yang harus kita pahami pertama adalah istilah bea materai dan benda materai. Bea materai, bea itu pungutan atau pajak. Jadi bea materai adalah pajak atas dokumen tertentu, di mana dokumen ini telah ditentukan oleh undang-undang. Dokumen apa saja yang dikenakan pajak melalui bea materai. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa bea materai adalah pajak yang ditentukan atas suatu dokumen tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga yang namanya pajak, maka kalau suatu perjanjian dibuat oleh para pihak A dan B tidak sempat atau lupa atau tidak dibubuhi materai, maka perjanjian itu sah sepanjang yang 4 syarat tadi dipenuhi. Sepakat, cakap, ada sebab tertentu, dan ada sebab yang halal atau tidak terlarang. Materai bukan faktor yang membuat perjanjian itu dapat dinyatakan sah atau tidak. Materai adalah benda atau suatu cara untuk memenuhi kewajiban pajak. Jadi bea materai adalah pajak. Yang kedua, pemahaman istilah benda materai. Apa itu benda materai? Jadi benda materai adalah materai tempel yang seperti bisa kita lihat yang Rp3.000, yang Rp6.000. Materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi itu benda materai. Nah, sekarang pertanyaannya, dokumen-dokumen apa saja sebetulnya yang wajib dikenakan bea materai? Ingat, wajib dikenakan bea materai tidak ada kaitannya tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian. Sebagai contoh, dokumen-dokumen yang wajib dikenakan bea materai adalah surat-surat perjanjian atau surat-surat lain yang memang digunakan tujuannya sebagai alat pembuktian mengenai adanya perbuatan. Misalnya saya mengadakan perjanjian untuk jual beli sepeda motor, lalu saya buat yang namanya perjanjian jual beli dibubuhi materai, maka ketika dokumen itu akan saya gunakan untuk pembuktian, maka dokumen itu dikenakan bea materai. Lalu apa lagi yang kena bea materai? Akta-akta notaris berikut salinannya. Apalagi? Lalu akta yang dibuat oleh PPAT, itu contohnya. Lalu ada juga surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta rupiah.
Lalu ada juga surat berharga seperti wesel, promes, accept, dan cek. Dan berbagai macam dokumen yang menurut undang-undang ditentukan sebagai dokumen yang harus dikenakan bea materai. Juga ada dokumen lain yang wajib pakai materai adalah ketika dokumen itu akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Maka dokumen itu harus dimeteraikan terlebih dahulu. Nah, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, bahwa materai bukan suatu syarat sahnya perjanjian, tetapi materai hanyalah sarana bagi kita warga negara untuk memenuhi ketaatan pajak atas dokumen-dokumen yang wajib dikenakan bea materai. Dan kalau misalnya kita sebagai masyarakat ketika membuat perjanjian tidak mencantumkan materai, tidak membubuhi materai, maka perjanjian itu sah, tetapi kita hutang pajak kepada negara. Bagaimana cara pembayaran pajaknya? Bisa kita lakukan pemeteraian kemudian. Misalnya hari ini kita tanda tangan lupa kita meteraikan, boleh besok, boleh minggu depan kita meterai kemudian. Kemana kita lakukan? Kita datangi saja kantor pos, kita minta dilakukan pemeteraian kemudian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat tips-tips singkat bagi sahabat curhat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.